Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Ketika Wujudnya Menyerupai Rini, Aku Menikmatinya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebenarnya cerita ini sedikit kurang sopan. Untungnya ada edukasi yang bisa diambil, makanya kita memilih untuk mengangkat cerita ini. Ceritanya dikirim oleh narasumber kita yang bernama Saiful, atau akrab disapa Ipul. Ipul sendiri asli Surabaya. Dia ingin membagikan kisahnya kepada kita semua tentang pengalamannya saat solo hiking di Gunung Argopuro. Epicnya, Ipul waktu itu sedang eut-eut bersama sosok perempuan cantik. Tapi sayangnya, perempuan itu bukanlah manusia, melainkan sosok jin yang ada di gunung tersebut. Dari semua kejadian itu ada masalah dan hampir membuat Ipul menjadi stres. Lantas apa yang membuat Ipul sampai stres? Sebelum masuk ke ceritanya, aku minta kalian untuk matikan lampu, tarik selimut dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian mendengarkan kisah ini. Cerita aku mulai. Tahun 2018, Ipul kala itu baru saja resmi menjadi seorang mahasiswa baru di salah satu universitas ternama di kota Surabaya. Dunia perkuliahan serasa baru saja menyambut kehidupan baru Ipul. Merasa sudah paling keren ketika setiap pagi dia kenakan alma mater dengan logo universitasnya. Buku-buku tebal sudah melambai untuk dibaca. Aroma seragam dan sepatu baru membuat Ipul semangat untuk menggapai mimpi masa depan yang cerah. Tas baru serasa kokoh berada di kedua pundak Ipul. Dan sekian kalimat lebaynya. Sekarang kita masuk ke cerita. 4 bulan menyandang sebagai mahasiswa semester pertama, Ipul sudah mendekati seorang ukti dari kelas sebelah. Di mana sejak pertama kali ospek, Ipul mengaku sudah mencintai ukti itu. Bukan dari fisik, melainkan dari caranya memperlakukan Ipul. Hingga akhirnya Ipul memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Akan tetapi dia malah di-ghosting. Si ukti justru membawanya ke dunia friendzone. Hingga tidak terasa, kini mereka sudah masuk semester 2. Si ukti tidak kunjung memberi kepastian. Jujur sebenarnya Ipul sedih saat itu. Ingin rasanya memastikan kembali. Barangkali ukti amnesia mendadak. Tapi di lain sisi, Ipul merasa sungkan kalau dia harus tanya melulu. Takut si ukti mikirnya malah kayak dikejar deadline. Mon, maaf ya, ini masalah hati. Dilama-lamain takutnya dingin, terus alot dah, celetuk Ipul. Untuk meyakinkan dirinya sendiri, Ipul memilih nekat dan memutuskan bertanya langsung kepada ukti soal perasaannya yang digantung. Ternyata si ukti memberi jawaban yang menohok. Aku gak mau pacaran, aku maunya langsung nikah saja. Berasa seperti mendapat angin dari kampung Antartika, Ipul mulai belajar memahami kalimat yang terlontar dari mulut si ukti. Mungkinkah selama ini si ukti tidak pernah menjawab lantaran dia mau supaya Ipul langsung melamarnya saja. Jadi gak pakai pacaran, tapi langsung nikah. Di lain sisi Ipul juga mikir, nikah pakai uang siapa? Anak orang nanti mau dikasih makan apa? Ipul sendiri masih dijatah orang tua setiap minggu. Mau sok-sokan nafkain anak orang. Ngurus diri sendiri aja belum benar. 2 kali Ipul bertanya dan si ukti juga memberi jawaban yang sama. Artinya, Ipul memang diminta supaya lebih kerja keras lagi dan bahunya lebih dikuatin.
Sejak mendapat 2 kali jawaban yang sama, entah kenapa, semangat Ipul berasa semakin membara. Hingga dia putuskan untuk kuliah sambil kerja. Karena di lain sisi, dia harus mikir untuk biaya nikah terlebih dahulu. Setidaknya datang melamar anak orang harus bawa duit dan seserahan. Semua biaya sudah dia rinci dari awal. Dia sampai nekat memutuskan untuk kuliah sambil kerja. Ipul melakukan semua itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Yang tahu tentang ide gilanya ini hanya dia dan kawan gengnya saja. Sebenarnya sah-sah saja apa yang dilakukan Ipul. Tapi bukankah lebih baik kalau orang tua juga berhak tahu tentang semua idenya Ipul ini? Bagaimanapun, Ipul masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Kesalahan Ipul di situ. Bukannya meminta restu orang tuanya, malah kucing-kucingan. Alhasil semuanya tidak berjalan mulus sesuai kemauan Ipul. Karena di pikiran Ipul, ketika dia sudah bisa mengumpulkan uang untuk melamar, ukti pujaannya itu mau menerima cintanya, lalu mereka akan hidup bersama selamanya. Sayangnya ini kehidupan nyata, bukan film India atau film Korea, dan bukan juga film Hidayah. Soalnya, ketika uang yang ditargetkan Ipul sudah terkumpul, dia rencananya besok mau ke rumah ukti ini. Benar-benar gak sabar Ipul waktu itu. Gak sabar nunggu pagi, terus pergi ke rumah ukti. Untungnya Allah sayang sama Ipul. Allah tunjukkan sosok asli ukti di hadapan mata Ipul secara langsung. Pengorbanan Ipul dari semester 2 sampai semester 4 terbuang sia-sia. Sebab di malam sebelum Ipul mau ke rumah ukti, Ipul tidak sengaja berpapasan dengan ukti yang dia puja-puja di kampus. Yang dia nilai sosoknya alim dan soleha. Nyata kalau di luar solehot. Sebab gandengannya om-om bermobil mewah. Di sini kita tidak bermaksud ngejuge pihak manapun. Semua pure tulisan yang dikirim Ipul. Bahkan sudah ada yang kita kurangi demi menjaga kenyamanan pendengar dan sama sekali tidak ada yang ditambahkan. Kita lanjut. Ceritanya Ipul habis pulang kerja sambilan dan lapar. Lalu dia mampir beli nasi goreng langganannya. Di mana letak nasi goreng ini pas di depan sebuah tempat karaoke ternama di Surabaya. Awalnya Ipul juga nggak nyangka bakal ngalami ini setelah berkorban mati-matian. Di saat Ipul lagi nunggu pesanannya dibuatin, dia nggak sengaja ngelihat mobil mewah parkir pas di samping dia duduk. Dalam hati Ipul nyeletuk, pasti tamu yang mau singsong. Nggak lama kemudian, pintu depan terbuka dan dari sebelah kiri keluarlah seorang perempuan memakai baju dress ketat di atas paha berwarna merah merona. Belahan dadanya terbuka lebar, rambut terurai panjang dan sambil memakai heels ukuran kira-kira 7 cm. Dengan manja perempuan itu bilang seperti ini kepada om-om yang ada di sisi kanan. Masuk dulu aja om, Rini mau pesan nasi goreng dulu buat di dalam. Ipul di situ kaget. Suaranya kok kayak nggak asing ya? Apalagi nyebut nama Rini, di mana Rini adalah gadis toleha inceran Ipul. Ipul awalnya mikir, mungkin hanya kebetulan saja. Akan tetapi di saat perempuan ini pesan ke bapak penjual nasi goreng, betapa terkejutnya Ipul saat dia melihat wajah perempuan itu. Ternyata itu benar Rini, cewek incerannya selama ini. Cewek yang benar-benar sedang dia perjuangkan. Bahkan saat mulut Ipul spontan menyebut nama Rini, Rini juga noleh sambil nyebut nama Ipul. Artinya itu memang benar-benar Rini yang dia maksud. Nangis di situ Ipul saat melihat sifat asli Rini. Hancur banget hatinya kala itu. Rini bukannya menjelaskan dan meminta maaf, dia malah mengancam Ipul kalau sampai sebar gosip di kampus. Katanya nanti Ipul akan diajar sama Al-Guju om-omnya. Benar-benar gak habis pikir Ipul di situ. Lemas banget badannya, saking lemesnya dia sampai jatuh ke tanah. Membuat si bapak penjual nasi goreng sampai iba, sedangkan Rini malah meninggalkannya dan masuk ke dalam karaoke tersebut. Abang nasi goreng lah yang menenangkan Ipul kala itu, di mana abang nasi goreng cerita kalau Rini itu langganannya. Udah dari tahun 2015 sejak Rini main ke karaoke itu sampai tahun 2018 selalu beli nasi gorengnya si abang ini.
Rini ke karaoke itu ya selalu bareng om-om yang sama. Banyak yang bilang kalau Rini adalah istri simpenan om-om itu. Cuma Ipul tidak mau tahu lagi. Jadi dia sendiri hanya berdasarkan informasi dari abang nasi goreng saja. Setelah mengetahui fakta sebesar itu, gak mau munafik, Ipul sakit banget hatinya. Dia pulang ke rumah dan merenung di dalam kamar seorang diri. Dia buka HP-nya dan pandangi foto-foto Rini yang tersimpan. Seolah tidak menyangka bahwa Rini yang dia kenal di kampus hanyalah topeng dari sosoknya yang asli. Ipul sampai berpikir, aku aja dibohong kayak gini. Apalagi dua sahabatnya di kampus ya. Apa mereka berdua tahu tentang Rini yang asli? Atau justru dibohongi juga? Apa jangan-jangan mereka sama saja? Soalnya Rini di kampus punya sahabat yang dekat banget sama dia. Kemana-kemana bareng dan pernah terlihat memakai barang yang sama. Dua sahabat Rini kita sebut saja namanya Lia dan Tina. Ipul sih sebenarnya pengen tanya, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya gak usah. Soalnya untuk apa juga. Lebih baik kini dia fokus sama dirinya sendiri. Dia gak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan seperti ini. Terus, dikala Ipul sedang asik scroll status WA temennya, Ipul membaca ada satu status WA dari temennya sesama pendaki, di mana temannya ini menulis status kurang lebih seperti ini. 1 tiket solo hiking nganggur. Daripada nganggur pakai aja bos, sayang, dan ini free, Argopuro via Bederan. Setelah membaca status WA itu, entah kenapa kok Ipul tertarik sekali. Dia chatlah itu temannya dan minta tolong supaya temannya yang urus semuanya. Dia hanya tinggal terima jadi, terus tinggal mendaki. Agak egois kesannya, tapi apa boleh buat. Pikirannya waktu itu lagi kacau memang. Temannya setuju-setuju saja. Alasan temannya menjual kembali tiket itu lantaran ada kerjaan penting mendadak. Makanya itu tiket akhirnya diambil sama Ipul. Lantas uang yang dia kumpulin selama ini akhirnya dia putuskan untuk jadi modal saat dia mendaki seorang diri. Sekaligus membeli beberapa peralatan yang belum dia punya. Singkat cerita, komplitlah semua yang dibutuhkan Ipul. Tibalah di hari H dan dia mulai berangkat mendaki. Berangkatlah dari Surabaya jam 5:30 pagi menggunakan bis jurusan Probolinggo. Perjalanan kurang lebih 2 jam. Dari terminal Probolinggo naik bis kecil menuju ke Besuki. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam dan dilanjut naik ojek menuju ke base camp. Ipul baru start pendakian itu sekitar jam 11 siang. Dari pos Baderan sampai Cikasur diputuskan untuk naik ojek. Dengan membayar kurang lebih 300.000 pada waktu itu. Entah sekarang, karena dia posisinya sendiri dan hari sudah mulai siang. Bisa-bisa kalau jalan kaki membutuhkan waktu 1,5 hari, bahkan bisa saja lebih. Meskipun Ipul anak pendaki, tapi kalau medannya seperti ini dan ada solusi untuk mempermudah perjalanan, kenapa nggak diambil? Ya jelas diambil lah, tapi ingat ya, sebelum mendaki usahakan semua kebutuhanmu sesuai sama isi dompet. Kembali ke cerita. Akhirnya Ipul memutuskan untuk naik ojek sampai Cikasur dengan biaya sedemikian jumlahnya. Langit makin lama mulai makin gelap. Tidak terasa sudah hampir jam 9 malam. Ipul baru tiba di Cikasur. Di situ dia masih harus melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 4 jam lagi untuk tiba di Rawa Embik. Karena Ipul rencana ngecamp di sana. Untungnya saat turun di Cikasur, Ipul bertemu dengan rombongan pendaki 3 orang dari Jakarta. Semuanya cowok dan baik-baik sekali, Masya Allah. Ipul putuskan untuk melanjutkan pendakian bersama mereka. Jadi sekarang totalnya 4 orang karena ketambahan Ipul. Jalanlah mereka di tengah kesunyian malam itu. Untuk menghilangkan rasa kantuk dan takut, mereka memilih bertukar cerita satu sama lain sembari terus berjalan. Jalan mereka juga tidak terburu-buru, hanya jalan biasa, yang penting sampai Rawa Embik dengan selamat. Sampai tidak terasa 4 jam berlalu dan kini sudah pukul 1 dini hari. Alhamdulillah mereka sampai Rawa Embik dengan selamat.
Lalu mereka menggelar tenda bersama. 3 pendaki ini ternyata tidur dalam satu tenda, sedangkan Ipul tidur sendiri di tendanya. Setelah tenda digelar, semua orang memutuskan hanya duduk-duduk di depan tenda sambil makan, karena rencananya mereka akan melanjutkan pendakian sampai puncak di jam 4 pagi. So far, malam pertama tidak ada yang aneh dengan pendakian Ipul. Semua berjalan lancar seperti biasa. Tidak terasa sudah jam 4 pagi, mereka berempat langsung menyiapkan segala keperluan untuk sampai puncak. Setelah siap semua, barulah mereka melanjutkan pendakian bersama. Agenda mereka baru turun besok karena malam itu mereka masih ada agenda ngecamp semalam di Rawa Embik. Rencana trek mereka turun itu lewat Bremi, bukan Baderan. Ya, semua setuju-setuju dan perjalanan kembali kita lanjutkan. 1 jam perjalanan mereka kini tiba di puncak Rengganis. Entah kenapa Ipul mulai merasa kurang nyaman. Saat itu masih sekitar pukul 5 pagi. Ipul merasakan ada banyak sekali pasang mata yang menatap ke arahnya. Cuma pas Ipul toleh, nggak ada siapa-siapa. Dia hanya berusaha tenang dan terus bersikir dalam hati sambil lanjut jalan. Barulah 30 menit kemudian mereka tiba di puncak Argopuro. Foto-fotolah mereka di sana seperti biasa. Puas foto-foto di puncak. 4 orang ini memutuskan untuk turun dan kembali ke tenda. Disinilah hal aneh mulai dialami sama Ipul. Lebih tepatnya adalah malam kedua dia ngecamp di Rawa Embik. Malam kedua, sekitar pukul 7 malam. Ipul dan 3 orang lainnya masih ada di depan tenda karena mereka baru saja selesai makan malam. Sekitar pukul 8, mereka semua baru memutuskan untuk masuk tenda dan istirahat. Ipul pun begitu. Dia masuk tenda dan mulai tidur. Gak tahu itu jam berapa, Ipul kebangun perkara mendengar resleting tendanya ada yang membuka dari luar. Kaget Ipul dan spontan membalikan badan. Karena dari tadi posisi tidurnya membelakangi resleting tenda. Pas dia lihat, ternyata itu ada Rini. Makin kaget Ipul lihat itu. Ini antara dia yang halu atau gimana? Kok tahu-tahu di sini ada Rini? Tanyalah Ipul ke sosok yang menyerupai wujudnya Rini. Menurut kesaksian Ipul, sosok ini ya menjawab semua secara detail, membuat Ipul yakin kalau itu memang benar Rini yang dia kenal. Katanya, Rini ini baru saja tiba di Rawa Embik bareng sama teman-teman sesama pendaki. Memang ada rencana mendaki Argopuro dari lama dan baru kesampaian saat itu. Terus dari kejauhan Rini katanya hafal sama baju Ipul yang dijemur di luar. Dia asal masuk saja untuk memastikan kalau benar ini tenda Ipul. Ternyata benar katanya. Jujur sebenarnya Ipul bingung harus merespon gimana ke Rini. Ipul nggak tahu kalau Rini ternyata suka mendaki. Soalnya dulu pernah diajak, tapi Rini yang asli malah nolak. Jadi pikir Ipul Rini memang nggak suka mendaki. Lah ini tahu-tahu sudah ada di Rawa Embik. Ipul di situ sebenarnya mau keluar untuk ngecek rombongan Rini, tapi buru-buru dihadang sama Rini dengan alasan dia kedinginan. Pas Ipul pegang, memang tubuh Rini ini sedikit lebih dingin. Di saat Ipul mau ngambil termosnya yang berisi air hangat, tiba-tiba Rini ini buka semua bajunya. Membuat Ipul sampai kaget pas melihat Rini sudah dalam keadaan tanpa busana di depannya. Gak munafik juga sebenarnya kalau waktu itu Ipul sempat begitulah. Tapi dia tahu diri, ini posisinya mereka masih ada di atas gunung. Kayak kurang etis aja begitu. Di lain sisi Ipul coba bersikap biasa, tapi Rini ini malah nyerang Ipul. Tenaganya Rini kok seperti kuat sekali. Hingga puncaknya Rini menampar Ipul. Akhirnya Ipul di situ mulai paham kalau itu bukan Rini. Karena sosok itu tahu-tahu mengeluarkan bunyi seperti desisan ular gitu dari mulutnya. Semakin lama sosok ini semakin agresif, menyerang Ipul secara sepihak dan Ipul hanya bisa pasrah. Di lain sisi juga dia takut kalau melawan. Takut nyawanya dalam bahaya. Dia pasrah,
sosok itu sedikit demi sedikit melepas pakaian Ipul, menciumi Ipul dari atas sampai bawah. Terus terakhir, sosok itu duduk di atas Ipul dan terus terang Ipul menikmatinya. Karena sosok itu masih menyerupai wujud Rini. Jadi imajinasi Ipul ya sedang ewut-ewut sama Rini. Untuk pertama kalinya Ipul merasakan yang namanya maaf berhubungan badan. Anehnya, di saat si sosok ini sedang agresif di atas Ipul, Ipul seperti nggak ingat apa-apa dan pingsan. Ipul baru sadar ketika alarm HP-nya berbunyi, menunjukkan sudah pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saatnya dia berkemas-kemas untuk persiapan turun. Di saat dia bangun, tubuhnya kedinginan dan buru-buru pakai baju hangat. Banyak sekali cairan terciprat di mana-mana. Ipul segera membersihkan cairan itu dengan tisu basah yang untungnya dia bawa. Baru setelah itu dia keluar tenda. Saat dia keluar tenda dan hendak menghampiri 3 pendaki yang bersamanya dari awal, betapa terkejutnya Ipul kala itu. Di mana dia tidak mendapati ada satu tenda pun selain tendanya. Lantas tenda 3 pendaki yang bersamanya dari hari pertama itu kemana? Kalau sosok yang menyerupai Rini, dia sudah paham kalau itu bukan Rini. Yang jadi pertanyaan dia itu si 3 pendakinya. Karena tidak ada jejak mereka lagi di sekitar situ, perasaan Ipul sudah nggak enak aja kala itu. Dia putusin untuk terjaga di depan tenda sambil membuat segelas teh panas. Otaknya terus berpikir, sebenarnya dia kala itu kenapa kok bisa begini. Hingga tidak terasa matahari sudah terbit, langit sudah terang kembali dan masih belum muncul tanda-tanda 3 pendaki tersebut. Dia ingat foto-foto mereka di ponsel itu. Foto-fotonya masih ada, tapi yang difoto itu hanya ada Ipul seorang. Pertanyaannya, yang fotoin Ipul ini siapa kalau seumpama mereka bukan manusia? Wallahu alam. Dan Ipul putuskan untuk berkemas, lalu turun sendiri lewat Bremi. Dikala dia sedang berkemas, dia melihat ada banyak sekali pendaki yang datang. Ada mungkin 10 orang cowok cewek. Tapi Ipul masih trauma. Takut para pendaki itu bukan manusia juga. Seperti 3 pendaki yang menemaninya dari hari pertama. Ya semacam ada perasaan parno gitulah. Wajar sih kalau aku jadi Ipul. Selesai berkemas, Ipul berpamitan kepada rombongan para pendaki itu dan turun. Alhamdulillah Ipul sampai pos Bremi sore hari dan lanjut pulang ke Surabaya. Sampai Surabaya malam dan selamat pulang ke rumah. Meskipun ada banyak sekali pertanyaan di benak Ipul terkait pengalaman-pengalamannya sewaktu solo hiking di Argopuro via Baderan, baginya cukup menjadi kenangan yang tidak terlupakan dan tambahan cerita dalam sejarah pendakian yang sudah dia lakukan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah perkuat iman. Selebihnya kita nggak bisa bilang apa-apa. Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih Ipul sudah bersedia membagikan pengalamannya, semoga jadi pembelajaran banyak orang. Ketemu 3 pendaki misterius itu sih menurutku pertanda baik ya, karena jatuhnya mereka sudah menjaga kamu selama ada di Argopuro dan kamu tidak kesepian. Terlepas manusia atau bukan, ambil saja positifnya dan buang negatifnya. Kalau soal sosok Rini itu, kita no comment. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.